Jadi Al-Quran itu bukan, oh ini malam nuzul Quran, berarti Quran turun langsung ke Nabi Muhammad di malam ini, berdegap itu, sekitar. Tidak. Turun sekaligus itu ke Baitul Ma'mur di malam Lailatul Qadar. Tapi turun ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Turunnya itu tidak sekaligus, tergantung hal yang terjadi atau ada problem apa yang terjadi ya di tengah-tengah sahabat, turunlah ayat suci Al-Quran, dan itu juga rahmat dari Allah untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita nih Pak mau ngebahas rahmat dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad, khususiyah kelebihan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad itu sangat panjang, banyak. Guru ayah daripada guru kami Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu mempunyai kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kelebihan-kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab kelebihan kita, bukan kelebihan Nabi ini, hanya kelebihan kita, satu kitab. Untuk kelebihan kita di bulan suci Ramadan itu puluhan lembarannya, banyak. Termasuk tadi nuzulul Quran munajjaman. Apa munajjam? Ya, munajjamannya tidak sekaligus turunnya Al-Quran selama 23 tahun. Oh, dari mana Ustaz? Rahmatnya dari ini, rahmatnya, cerita rahmatnya itu. Kalau Quran turun sekaligus, itu berat untuk umat muslim yang hidup di zaman Nabi. Bayangkan, misalkan orang yang baru masuk Islam, baru memeluk agama Islam, baru ngikut Nabi besar Muhammad SAW, tiba-tiba langsung disetorkan depan dia ini aturan dari Allah untuk kau yang baru masuk Islam. Quran ada perintah solat, zakat, puasa, haji, jihad, ada perintah tidak boleh melakukan zina, tidak boleh minum arak. Itu berat untuk umat muslim di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita baca sejarah, perintah-perintah daripada arkanul Islam itu semua terjadinya di Madinah. Ketika Nabi sudah berdakwah di Mekah 13 tahun. Kapan diwajibkan sholat? Diwajibkan sholat akhir Nabi di Mekah, baru diwajibkan sholat. Kapan diwajibkan puasa? Tahun kedua Hijriyah. Setelah Nabi diutus selama 15 tahun, baru ada kewajiban berpuasa. Kapan diwajibkan zakat? 2 Hijriyah. Setelah Nabi diutus 15 tahun. Kapan diwajibkan pergi haji? Khilaf ulama, ada yang mengatakan tahun 6 Hijriyah, ada yang mengatakan tahun 9 Hijriyah atau tahun 10 Hijriyah diwajibkan haji. Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu tidak sekaligus karena Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Jadi bayangkan, minum khamar itu, arak itu, mabuk istilahnya, itu cak minum banyu ngomong dulu tuh. Bangun tidur minum, bukan minum baju putih, minum arak. Coba bayangkan kalau tidak boleh langsung sekaligus meminum arak, khamar. Susah untuk mereka, karena ini minuman setiap hari 24 jam. Misalkan ada yang sudah biasa ngerokok, suruh berhenti, besok kau berhenti ngerokok, bisa apa tidak? Mustahil bisa. Ya kan? Orang yang sudah biasa ngerokok, pasti kalau dia mau stop ngerokok, ya perlahan-lahan, kan itu. Dari kebiasaan pasti perlahan-lahan. Ini begitu juga minum khamar. Makanya larangan untuk diharamkannya minum arak itu 3 kali tahapan, 3 kali larangan. Yang pertama, ini hikmah nuzul Quran 23 tahun atau terpisah-pisah, tidak sekaligus. Yang pertama, kata Allah, arak itu ada manfaatnya, banyak madaratnya. Itu pertama kali. Fihi ithmun wa manafi'u linnas. Ada dosanya, madaratnya ada. Itu yang banyak. Manfaatnya kalian jual beli arak akhirnya dapat duit, itu manfaatnya, manfaat duniawi. Itu pertama kali. Akhirnya sahabat agak memikir, agak ngerem dikit. Yang tadinya banyak nian minum arak, khamar, mabok tuh agak ngerem dikit. Setelah itu, setelah berapa bulan, ini belum diharamkan, sahabat masih minum arak. Setelah berapa bulan diturunkan lagi, la taqrabus salata wa antum sukara.
Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabiku, jangan kalian minum arak pas nak solat. Habis maghrib, jangan, tak boleh, haram minum arak. Ngapo? Dengar lagi azan isya. Habis isya, lajulah. Itu. Ini bukan hukum sekarang, ya. Laju lagi. Oh, boleh Ustaz ngomong tidak. Ini hukum dulu, ya. Ya, sesat pula kata Ustaz ni tidak. Ini hukum dulu, cerita dulu ini. Habis isya, silahkan. Mau subuh, jangan mabuk lagi. Habis subuh, salat subuh, silahkan. Karena subuh ke zuhur panjang. Zuhur ke asar, silahkan panjang. Asar ke maghrib, jangan. Karena mepet waktunya. Itu tahapan kedua. Terus tuh berjalan, berbulan-bulan. Sampai baru akhirnya, ya, ketika sahabat sudah terbiasa untuk meninggalkan, ya, arak di waktu-waktu tertentu, turunlah salat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kata Allah, ya, khamr itu, ya, najis, dan khamr itu dari setan, fajtanibuh, ya, jauhilah khamr, jauhilah arak. Tak boleh sama sekali kalian mabuk. Gambaran, yang digambarkan oleh perawi hadis ketika sahabat mendengar ayat ini, diharamkannya minum khamar, itu ada yang lagi mabuk. Ketika mendengar ayat ini langsung dibuang. Bisa mereka langsung dibuang arak itu. Tidak, oh tanggung sedikit lagi Allah, nah dikit lagi ini tanggung. Tidak. Yang lagi minum, ya, gelas itu yang di mulut langsung dilepeh ke. Yang udah nyetok bergalon-galon di rumah dibuang galau. Sampai kata sahabat Anas, ya, sampai-sampai di Madinah itu mengalir sungai dari arak. Saking apa? Ya saking banyak arak itu stokan mereka, ya kan? Dan saking cepat mereka mubadarah, ya, bercepat-cepat, ya, musabaqah lil khairat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibuang galau khamr tadi. Tidak pakai nawar-nawar. Oh ya Allah sayang, jual bela ya. Tidak. Ketika Allah ngomong haram khamr, langsung dibuang galau. Sampai kata sahabat Anas, seperti sungai mengalir di kota Madinah dari arak. Cak sungai sampai. Saking banyaknya yang buang khamr. Nah, kenapa mereka bisa sampai ke hati yang kuat seperti itu? Ini hikmah nuzulul Quran munajjaman. Itulah hikmah kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Kalau Al-Quran diturunkan sekaligus, ya, sahabat agak berat mungkin untuk meninggalkan atau untuk melakukan hal-hal yang belum biasa mereka lakukan.